yang berjudul Penurutan Harus Menjadi Satu Kebiasaan. Kepada anak-anak harus diajarkan bahwa segala kesanggupan mereka telah diberikan kepada mereka demi kehormatan dan kemuliaan Allah. Untuk maksud inilah mereka harus belajar tentang pelajaran penurutan. Oleh usaha yang lemah lembut dan tekun, kebiasaan itu harus diteguhkan. Dengan demikian akan dapat dicegah sedapat-dapatnya pertentangan kemudian hari antara kemauan dan wewenang yang sering menimbulkan di dalam pikiran orang muda permusuhan dan kebencian terhadap orang tua dan juga kepada guru, dan sering sikap menentang terhadap semua penguasa baik manusia ataupun ilahi. Di sini ada dikatakan penurutan ini menjadi undang-undang. Kita harus katakan kepada anak-anak kita bahwa satu, ada di sini dibikin garis besarnya, hindarkan perdebatan atau mengelakkan diri. Pekerjaan pertama dari orang tua haruslah meneguhkan satu pemerintahan yang baik di dalam keluarga. Jadi keluarga itu adalah pemerintahan kecil. Anak-anak itu harus dari semenjak bayi atau semenjak dalam kandungan kita harus didik mereka supaya mereka menurut sesudah mereka menjadi lahir ke dunia dan menjadi manusia yang baik. Perdebatan itu harus kita elakkan dari mereka. Kita itu harus mendidik mereka dengan lemah lembut. Kedua, jangan adakan pengecualian. Berapa anak kita itu tidak bisa kita katakan kita sama, biarpun seperti yang Pak David Panjaitan bilang, itu kembar, tidak mungkin sama kasih sayang orang tua itu. Jadi jangan kalau yang kita sayangi, dia melanggar, kita bilang, itu tidak apa-apa. Jadi ada pengecualian. Jadi tidak bisa sama sekali, kalau memang melanggar anak itu harus ditegur. Dan harus ada sanksinya. Seperti kita bilang, kalau sudah mengerti anak-anak itu, jangan pipis di celana. Nah, jadi harus terus kita katakan, tidak boleh pipis di celana. Atau pagi-pagi dari tempat tidur, sebelum bangun, tolong dilipat selimutnya. Anak-anak itu kita sudah harus ajari sikat gigi ya nak. Jadi nggak boleh kita bilang, oh saya tidak siap sakit gigi hari ini, kenapa? Tadi katanya itu giginya sakit, justru giginya sakit, dia nggak mau sikat gigi. Itu tidak boleh. Jadi harus tetap kita ajarkan kepada anak-anak itu penurutan, tidak ada pengecualian. Ketiga, tuntut penurutan yang segera dan sepenuhnya. Contohnya, kalau kita memanggil anak itu, kita panggil, hai, Butet, gitu. Harus segera dijawab, ya mama atau ya pak. Itu termasuk penurutan. Termasuk menjadi undang-undang. Jadi kalau kita bilang kalau mama manggil atau bapak harus jawab. Kita tidak tahu kamu ada di mana. Tahu-tahu kita panggil-panggil udah kecebur di bak mandi. Nah, jadi harus jawab ya nak, harus. Segala tuntutan itu harus masuk akal. Jadi kalau kita bikin peraturan itu di rumah itu menjadi undang-undang, harus yang masuk akal. Ibaratnya anak-anak itu, kalau kamu tidak belajar, tidak bisa pintar. Tidak ada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan kalau tidak belajar. Dan kita, orang tua harus menjadi contoh. Kita bilang belajar, tapi kita juga tidak pernah membuka buku. Jadi itu tidak benar. Jadi kalau mereka pun belajar, kita duduk di dekat mereka itu. Supaya mereka kadang-kadang kalau kita dilihat ada di situ, mereka lebih semangat. Jadi segala tuntutan itu harus yang masuk akal dan supaya itu menjadi undang-undang di dalam rumah kita. Alasan untuk menurut harus diberikan. Seperti tadi itu, kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan pintar. Kalau kamu tidak mau makan, pagi-pagi mau sekolah, kamu nanti sakit perut di sekolah. Jadi itu harus ada alasan yang tepat
supaya anak-anak itu mau menurut. Kata-kata orang tua harus menjadi undang-undang. Undang-undang itu sebenarnya kalau undang-undang kita kayak undang-undang pemerintahan, kalau kita langgar ada sanksinya. Jadi anak-anak juga harus ada sanksi. Kalau melanggar undang-undang itu ada sanksinya. Tidak menurut ada sanksi. Tapi sekarang ini kalau kita dulu sanksinya memang harus langsung dicubit. Kalau sekarang kan nggak bisa dicubit lagi. Tapi harus kita bilang ibaratnya sanksinya karena kamu melanggar, kamu harus menulis sekian banyak. Saya harus menurut, bikin berapa lembar. Jadi semuanya memang harus kita bikin jadi contoh karena dan kita yang membuat undang-undang itu tidak boleh melanggar. Jadi biar bagaimanapun yang menjadi contoh di dalam keluarga itu adalah ibu bapaknya. Jadi kalau gurunya sudah tidak benar, murid lebih tidak benar lagi. Jadi anak-anak itu pun adalah murid orang tua. Tetapi kita ini kan sudah dikasih Tuhan akal budi untuk bagaimana kita supaya jangan membiarkan anak-anak itu menjadi orang yang berdosa. Di sini pengaruh seorang anak yang tidak menurut pun sangat jelek. Karena dia kalau di dalam pergi bergaul dengan orang lain, dia akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada teman-temannya. Jadi kita orang tua membiarkan dosa adalah membuat anak kita itu untuk menjadi orang berdosa. Di sini bilang membiarkan dosa itu adalah sangat yang tidak baik. Dan kita harus kasih tahu kepada anak-anak kita bahwa itu adalah dosa. Di sini bilang, ajarlah anak-anakmu untuk menghormati engkau. Kalau kita ingin dihormati orang anak-anak, kita itu juga harus menyayangi anak-anak kita itu. Jika engkau membiarkan anak-anakmu meremehkan kehendakmu dan tidak memperdulikan peraturan-peraturan rumah tangga, maka engkau sedang membiarkan dosa. Engkau sedang membiarkan iblis bekerja sesuai dengan kemauannya. Dan sikap tidak mau menyerah, kurangnya sikap hormat dan cinta diri yang serupa ini akan terbawa-bawa bersama dengan mereka sampai kepada kehidupan kejahatan. Ini dicatat di dalam buku surga. Jadi ini kejahatannya adalah kejahatan di dalam keagamaan dan kejahatan di dalam jemaat. Jadi kalau anak-anak kita rupanya berdosa, kita pun dicatat adalah orang tua yang lalai. Jadi marilah kita sebagai orang tua, kita membuat undang-undang, peraturan itu menjadi undang-undang di dalam keluarga dan menjadi kebiasaan. Penurutan harus menjadi satu kebiasaan dan itu menjadi undang-undang di dalam keluarga. Inilah yang bisa saya berikan di dalam bacaan kita mengenai rumah tangga. Terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita menjadi ibu yang baik dan bapak yang baik di dalam keluarga. Amin.